Yang tadi berarti yang di OBS dikecilkan. Udah gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Kok ada yang makin gendut karena makan nastar ya? Banyak kalian kan? Mana Ustazah mau lihat muka-mukanya yang habis lebaran ini? Mana? Silakan dibuka videonya. Ustazah mau lihat muka anak-anaknya Ustazah. Yang nggak buka videonya Ustazah anggap absen hari ini. Khalia, Fazria, oh langsung dibuka langsung. Dibukalah biar Ustazah bisa lihat ya. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Oh iya, kita udah mau habis ya. Masya Allah. Materi untuk kelas 10 kita udah mau habis, tinggal pengolahan limbah di bab terakhir ya kan, Nak ya? Udah kita sentuh juga kok, ya kan? Oke. Karena dengan begitu UP-nya juga tentang pengolahan limbah atau limbah dan pencemaran, ya Nak ya? UP-nya mudah aja hari ini karena dia butuh waktu, jadi mungkin pengerjaannya akan ada 2 hari. Tapi kalau bisa dikerjakan 1 hari ya nggak apa-apa. Oke ya Nak? Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan limbah kertas. UP-nya tentang pengolahan limbah kertas. Udah ada di grup kalian masing-masing, dibagikan LKPD-nya. Silahkan dibuka Nak. Silahkan dibuka LKPD-nya biar Ustazah bisa jelaskan dari sini. Oke. Yang nggak buka videonya Ustazah anggap alpa. Ustazah serius ya. Oke. Nggak apa-apa, tunjukkan aja mukanya yang gendut karena habis makan nastar banyak-banyak tuh. Cabi-cabi kali tuh pipinya baby tuh. Oke, kita lihat. Udah Nada dibuka LKPD-nya ya. Di situ ada keterangan nama kelompok dan nama kelompok, kemudian ada kelas, kemudian tanggal percobaan. Untuk kelompok tidak ada kelompok ya. Ini pengerjaannya 1 per orang. Karena sangat mudah sekali, jadi pengerjaannya satu orang. Dan juga kenapa nggak Ustazah bikin kelompok supaya tidak ada kumpul-kumpul, karena kita lagi menghindari kumpul-kumpul supaya social distancing juga terhadap virus COVID, ya Nak ya. Jadi kelompok ditiadakan, ini pengerjaan LKPD-nya adalah per orang. Sudah? Lihat lembar kerja siswa tentang pembuatan kertas daur ulang. Oke. Yang pertama di situ ada dasar teorinya, nampak ya Nak ya? Nampak ya? Tunggu Ustazah gedekan dulu. Feb, mana nih Febi Kak? Tinggi ya? Loh, nggak bisa Kak, kenapa? Nggak bisa. Oke. Halo? Halo Nak? Halo? Sepatu? Sepada? Halo? Tadi ada kesalahan teknis jaringan ya. Halo, mana suaranya? Halo Nak? Halo Nak? Mah? Oke. Jadi di situ ada teorinya ya. Nampak ya teorinya? Aduh.
Halo nak. Aduh, kok Lola ini nggak bisa. Ih, nggak bisa loh kak. Macam ini. Tak bisa. Saya, ya ampun, kak, tertutup dia. Mati ya? Iya, nggak bisa no. Gak ada jaringan no. Gimana dong? Bisa jelaskan aja lah ke grup orang itu. Error. Taruh saja sini. Saya nanti. Aduh, bermasalah lagi dia. Zoom baru aja ya. Di atas lancar kok Pep, jaringannya Pep. Hah? Di atas. Ini apa saja artinya? Arti kan bisa. You have a meeting that is currently in progress. Please end it to just. Oh, nggak bisa. Harus start Zoom baru. Ini. Iya, end. Kirim link aja Pep. Gak usah pakai nama-nama itu ya. Ya kan? OBX-nya belum kan? Belum tertutup kan? Join ya gitu aja. Untuk sini. Gak masuk juga. Halo, assalamualaikum nak. Halo, assalamualaikum. Oke, ada jaringan, kesalahan jaringan. Afwan ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Halo. Oke nak, kita lanjut ya pembelajaran kita. Hari ini kita akan UP-nya tentang pengolahan limbah kertas. Jadi di situ udah ada teorinya, nampak ya? Dasar teori pembuatan limbah kertas. Sudah? Kemudian ada cara alat dan bahan. Tapi sebelum alat dan bahan, kita akan melakukan di sini 3 langkah. Nampak nak di situ nak? Nampak ya? Oke, yang pertama adalah pembuatan bubur kertas atau pulp.
PULP. Yang kedua adalah pencetakan lembar kertas. Yang ketiga adalah pengeringan kertas. Alat dan bahannya mudah aja. Yang pertama adalah cetakan kertas. Cetakan kertasnya ini bisa dalam bentuk saringan seperti itu, Nak. Saringan yang ini nggak perlu dibeli, Nak. Kalau misalnya ada kayak jaring-jaring kayak gitu, pernah lihat apa enggak? Untuk orang menyulam pakai yang bulat-bulat itu, kertas jahit untuk sulam, tahu nggak? Yang ada jaring-jaringnya, tahu ya? Nah, boleh pakai itu, boleh juga pakai, pokoknya dia kayak bentuk seperti saringan gitu, Nak. Boleh yang terbuat dari kawat, tapi harus lubang-lubang saringannya itu sangat rapat, ya. Untuk kopi gitu. Tapi nggak boleh ya yang bulat, yang kecil untuk saringan kopi. Kita perlu yang kotak dia, yang segi empat. Nanti kita lihat di apanya, di langkah kerjanya. Ini alat bahannya dulu ya. Oke, yang kedua ada papan 1 buah. Oke, yang ketiga ada kayu 1 buah. Yang keempat ada gelas ukur. Kemudian ada blender dan baskom. Bahannya ada kertas bekas, nggak perlu kertas HPS ya. Di sini keterangannya di situ kertas HPS, tapi kalau nggak ada kertas HPS boleh itu pakai koran, boleh itu pakai karton, pokoknya kertas bekas yang nggak dipakai lagi. Paham ya? Nggak harus kertas HPS. Sudah? Kemudian yang kedua bahannya adalah air. Yang ketiga ada pemutih. Pemutihnya boleh pakai pemutih seperti misalnya apa itu ya nama mereknya? Lupa Ustazah. Ya boleh. Kemudian yang keempat ada pewarna. Pewarna ini tujuannya untuk kamu ketika mau buat kertasnya warna apa. Kalau nggak pakai pewarna juga boleh, natural. Misalnya kamu mau ngolah limbah kertas koran. Kertas koran itu warnanya butek abu-abu gitu ya kan, Nak ya? Ya kan? Nah, kalau mau pakai pewarna pun nanti pewarnanya itu diteteskan beberapa tetes ke dalam bubur kertasnya nanti. Tapi kalau nggak dipakein pewarna juga nggak apa-apa. Jadinya nanti warna kertas barunya kamu itu adalah warna kertas koran. Warnanya tetap seperti itu. Sudah? Langkah kerjanya, oke, lihat di sini. Yang pertama kita mau buat bubur kertas dulu. Yang pertama kita mau buat bubur kertas, rendam sobekan kertas di dalam 1/4 liter air yang telah ditambahkan dengan 3 ml pemutih. Ini terserah ya, Nak, mau airnya lebih banyak lagi, mau lebih sedikit lagi, terserah. Yang penting itu sesuai dengan ukuran kertasnya. Yang paling penting lagi, dia harus terendam. Jadi nggak harus 250 ml air ya. Kalau ternyata kertas kamu banyak, ya kamu rendam aja sampai dia terendam. Paham ya? Oke, kemudian ditambahkan dengan pemutih. Kalau nggak mau ditambahkan dengan pemutih juga boleh, begitu aja. Dan ditunggu selama 12 jam dari sekarang. Oke? Kemudian setelah direndam, setelah menjadi bubur, masukkan bubur rendaman kertas tadi ke dalam blender. Dan tambahkan lagi air. Lalu setelah itu dihaluskan. Kenapa ditambah lagi air, Ustazah? Karena ketika kamu merendam kertas itu, pasti kertas itu menyerap semua air-airnya kan? Iya kan? Nah, tujuannya kita tambah air lagi supaya blendernya nggak capek kerjanya. Supaya nggak capek dia kerja, kita tambah air lagi supaya lebih encer, supaya lebih halus. Paham ya? Oke, haluskan selama 5 menit. Bentar ya, Nak. Halo? Iya. Bentar ya.
Afwan ya, ada gangguan. Ustazah hari ini mau ngambil obat. Oke, nampak ya nak? Udah di situ di blender. Sesudah di blender, kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu pembuatan kertas. Yang pertama, masukkan 1/4 liter bubur kertas ke dalam baskom. Kemudian tambah air ke dalam bubur kertas dengan perbandingan bubur kertas dengan air, yaitu 1:5 atau 1:8. Berarti lebih banyak ya airnya ya. Misal 1 gelas, tahu gelas yang biasa untuk minum itu yang panjang, tahu ya, gelas sejuta umat, tahu ya. 1 cup bubur itu berarti 5 gelas air. Perbandingannya 1:5 gitu aja. Paham ya nak ya? Oke. Kemudian yang kedua, aduk bubur kertas tadi hingga merata. Kemudian celupkan cetakan yang sudah kalian buat ke dalam bubur kertas. Nah ini yang kita bicarakan tadi. Inilah perlunya kertas saring. Inilah perlunya saringan. Nampak ya? Dia seperti saringan, kemudian tidak terlalu, dia itu sangat rapat, tidak terlalu renggang. Nah, kemudian celupkan cetakannya ke dalam bubur kertas, jadi nanti bubur kertasnya tersaring airnya ke bawah. Nampak ya? Nampak ya nak? Oke. Angkat cetakan perlahan dan pastikan bubur kertas merata di atas permukaan si saringan tadi. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti Ustazah kasih link YouTube-nya, link YouTube pembuatan olahan limbah kertas ini, tapi ini dulu LKPD-nya yang perlu kalian ketahui. Oke. Selanjutnya setelah disaring, lepaskan frame tadi atau lepaskan bingkainya tadi dari alat saringan, kemudian tempelkan hasil saringannya ke atas papan. Sesudah itu keringkan kertas atau bubur kertasnya tadi, dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Jadilah jadilah kertas. Paham ya? Oke, kita lihat dulu YouTube-nya. Masih ada waktu. Tunggu ya nak. Kita lihat YouTube-nya. Oke, mana dia? Nah, silakan dilihat layar zoomnya. Nampak di situ? Nampak ya? Nah, udah dihancur-hancurkannya kertasnya, kemudian direndamnya di dalam ember. Nampak ya nak ya? Nampak nak? Oke, kita lihat. Udah direndam di dalam ember, kemudian ditunggu sampai menjadi bubur. Nah, sesudah menjadi bubur kan lembut dia itu ya, nampak ya? Oke, kemudian dimasukkannya ke dalam blender. Kemudian dari blender dihaluskannya lagi, ditambahkannya air. Kemudian di blendernya sampai menjadi bubur. Nah, pemutihnya itu ini ya, tapi kalau nggak pakai pemutih juga nggak apa-apa ya nak ya. Nggak masalah nggak pakai pemutih, sampai halus sekali, nampak ya, sampai kayak bubur ya, nampak ya nak. Nah kemudian ditaruhnya ke dalam screening atau saringan tadi. Nah diratakannya, kemudian ditiriskannya airnya, lalu ditaruhnya di atas papan, nampak ya nak ya. Ditaruhnya di atas papan, kemudian diratakannya, selanjutnya dibaliknya. Nah,
Inilah dia hasil dari si kertasnya tadi. Oke. Selanjutnya hasilnya itu akan dikeringkannya sampai menjadi kertas. Nampak ya, ditaruhnya ya, di pengering ya. Nah, itulah dia hasilnya. Hasil dari kertas yang dikeringkannya. Dapatlah dia kertas baru dari hasil pengolahan limbah kertas. Nampak ya nak ya? Aduh, muka si babang-babang ini lagi. Udah? Nampak ya, kita fokus ke kerjaannya aja, nggak usah fokus ke dia. Udah nampak ya nak? Oke. Paham? Ada yang nggak paham di situ cara pengerjaannya? Silakan bertanya nak. Kita ada waktu sekitar 5 menit lagi. Apa nak? Kenapa? Kayak mana? Kayak mana? Kayak mana? Kayak mana Zahra Zuhra? Nggak dengar Ustazah. Boleh peta. Kalian mau bentuk apa? Bentuk love. Kalau ada yang bulat, boleh yang bulat. Kalau ada yang kotak, boleh yang kotak. Kalau ada yang bentuk love-love, boleh yang bentuk love-love. Terserah. Iya. Yang nyari itu bikin sendiri biasanya nak. Iya, jaring-jaringnya itu. Kalau nggak ada, kalian punya saringan kelapa yang lebar. Ah, itu juga bisa. Tapi hati-hati menjatuhkannya, paham nggak? Kan dia tadi kan nggak tinggi, saringan kelapa itu kan tinggi ya nak ya. Kan? Hati-hati kalian menjatuhkan mencetaknya itu ke papan. Bisa ya? Oke, apapun hasilnya dikirimkan sama Ustazah. Kapan bisa di hasilnya dikirimkan? 3 hari, 2 hari? Jangan beli barang, kita memanfaatkan apa yang ada aja. Boleh, papan diganti kardus boleh. Orang dia aja nggak pakai papan, dia pakai kaca kok. Boleh. Iya. Nah, hasil pengamatannya, nah itulah yang mau kalian kerjakan. Hasil pengamatannya itu di samping itu kan ada yang kosong ya, kolom yang kosong. Itu per tahap itu kalian foto, kalian tempelkan di situ. Itu dia hasil pengamatan bahwasanya kalian melaksanakan tiap tahapnya. Iya, di foto, fotonya di print. Boleh di print, boleh nanti karena ini kan online, kalian edit, kalian masukkan ke dalam PDF itu, bisa kan? Nah, nggak usah di print-print. Kayak mana nak? Nggak usah ada tambahan keterangan, cuman foto aja bahwasanya kalian melaksanakan tiap tahap biar mudah. Karena pengerjaannya aja udah cukup sulit. Paham ya? Ustazah nggak mau menyulitkan. Apapun yang ada kertas di rumah kalian, baik itu misalnya kertas-kertas waktu SD masih ada di situ, bisa kalian olah jadi kertas baru. Paham ya? Oke. Ustazah nggak perlu nanti ada aduan dari wali siswanya. Itu kenapa Ustazah Rahma suruh anak-anaknya beli kertas HPS sampai seton sampai seturim? Nggak mau Ustazah ya. Kata Ustazah nggak ada nyuruh nih. Ustazah suruh pakai kertas karton, pakai kertas koran bekas, pakai kertas yang bekas-bekas. Ya, nampak soalnya muka-muka yang mau beli 1 rim HPS tuh nampak di situ tuh. Udah? Oke, paham sampai sini nak? Ada lagi pertanyaan? 1 biji aja, kalau berhasil 1 biji itu pun udah syukur.
Satu biji aja Isya, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak juga nggak apa-apa Isya, Ustazah suka. Tapi syaratnya hanya satu biji kertas aja, supaya kalian tahu tuh, Ustazah makanya bikin ini supaya kalian tahu bahwasanya limbah kertas itu bisa dibikin macam-macam, nggak harus dibakar. Orang kalau udah ada limbah kertas di rumahnya selalu dibakar, mengakibatkan polusi udara. Padahal bisa dimanfaatkan dengan yang lain. Paham ya? Oke, bisa. Kenapa Fatima? Oh, udah minta kisi-kisi aja ya. Fatima, kita ke grup aja ya, kelas 10 dan 10B. Oke, ke grup ya. Tapi Ustazah biasanya nggak ngasih kisi-kisi ya kan? Nggak usah lah, udah pintarnya kalian. Kenapa? yang us yang Ustazah ingat ada soalnya tentang Kingdom Animalia di Insekta, serangga. Baca banyak-banyak tentang serangga. Udah satu itu aja. Farahilwa, sehat nak? Sehat. Wih, cool kali cuma dikasih jempol Ustazahnya. Astaga. Udah, oke, udah cukup segitu aja pembelajaran kita hari ini. Tidak ada yang kurang jelas ya. Ustazah nggak mau ya nanti ada pengaduan dari orang tua kalian masing-masing. Biologi suruh beli 1 HPS, 1 RIM, mak. Beli saingan mak, beli pemutih mak, beli binder mak, beli nggak mau Ustazah ya. Nggak ada Ustazah suruh itu. Nggak bisa. Udah, paham ya? Itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Ustazah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis nak. Silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak.